Halo semua, selamat datang, selamat ngaso di Soringin Podcast. Halo teman-teman, selamat datang di Soringin Podcast. Balik lagi bareng gue Abe, selamat ngaso semuanya. Di sebelah kanan gue udah ada Mas Hafid. Halo Mas. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini gue ada di Komet Kopi. Di jalan apa sih? Komet. Jalan Masuk Komet nggak sih? Masuknya Kelurahan Komet, Kelurahan Komet, di Jalan Wijaya Kusuma nomor 18 kalau di Google Map. Dari kapan? Komet. Dari bulan Februari. Udah berapa bulan berarti? Berapa bulan ya? 4 bulan lah. 4 bulan ya? 4 bulan. Sempet ya, rame-rame corona kemarin. Ini kan sekarang udah lumayan berkurang, maksudnya masih sih ya kan? Oh ya, masih. Cuman masyarakat sekarang udah kayak mungkin biasa. Iya. Gimana rasanya melewati, kan buka kan kemarin ya? Iya. Komet buka, terus gimana? Apa ya? Bulan puasa yang paling ini ya? Nah, yang menarik itu kita tuh sebenarnya Komet tuh malah ngincernya tuh malah di market pagi kan. Pagi ya? Pagi malahan. Kita ya nggak ngincer juga sih, maksudnya kan biasanya juga ada orang-orang yang ngantar anak-anak ke sekolah kan, kebetulan di depan itu kan ada TK Sandi Putra kan. Ya, jadi ya kita ya udah deh jalan. Habis itu pas bulan puasa tuh ya karena puasa kan nggak mungkin kita buka juga kan. Corona datang. Ya mau nggak mau kan tetap harus jalan, harus buka. Ya lika-likunya banyak sih, ya datangin Satpol PP lah, Satpol PP-nya nongkrong sampai jam 2 malam. Iya betulan itu serius, tapi besoknya disatronin kita. Iya serius itu. Dan itu nggak dirasain Komet doang kan, maksudnya? Iya, maksudnya sekitar juga udah disamperin semua sih. Tapi mereka lebih kepada untuk menghimbau aja, kalau jaga jarak, pakai masker, kayak gitu aja sih. Kalau customer-nya? Kalau maksudnya ketika Satpol PP datang gitu, ada yang lawan gak sih maksudnya? Enggak ada. Kalau ngelawan sih nggak ada, kitanya juga ayo udah datang, santai aja ngobrol gitu. Tapi biasanya tuh malah kadang tuh karena di depan itu kantor polisi, jadi polisi tuh sering kan lewat tuh. Sering lewat ya? Dia kan di jalan kan, kalau jalan sekitar 100 meter ke depan kan sudah ada kantor polisi tuh sama Koramil. Kadang kalau masih mereka lewat itu, customer lihat itu pulang sendiri, padahal cuma lewat ya? Padahal cuma lewat. Karena mungkin ngikutin lah ya? Iya, pasti kayak gitu sih. Mungkin kebutuhan kopinya perlu juga, gitu kan, ngikutin juga apa yang jadi aturan ini ya pemerintah. Iya. Gue pengen tahu basically lo di kopi itu dari mana sih? Maksudnya dari tahun berapa lo kenal siapa sebelumnya, mungkin bisa diceritain sedikit. Kalau kenal kopi itu sebenarnya baru tahun 2016. 2016? Yap, 2016. Itu sih nggak baru sih menurut gue, itu udah cukup lama sih ya. 2016 loh. Iya, jadi 2016 itu waktu itu tuh aku lagi fokus sama salah satu rumah makan di Banjarbaru. Sebenarnya basicnya bukan ke kopi sih, ke kopi itu cuma sebagai kebutuhan buat ngisi waktu luang aja. Jadi kalau habis kerja istirahat ngopi gitu. Habis itu pas kebetulan juga tuh temanku juga ada yang seorang chef, dia orang asli Semarang. Semarang ya? Waktu itu aku juga, nah yang menarik itu karena aku juga gedenya di Solo, pas aku balik ke Banjar teman itu nggak begitu banyak gitu. Oh ya. Tapi asalnya Banjar ya? Aku kecil di Banjarbaru. Nah itu TK Sandi Putra itu TK aku dulu tuh. Aku TK tahun 99 di situ. Jadi kecil di sini. Jadi kecil di sini, gedenya di Solo. SMA di sana, sempat kuliah di sana juga. SMA sama kuliah? SMA sama kuliah di sana. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Solo. Apa ngambil apa? Aku ngambilnya di Fakultas Agama Islam, jurusannya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jauh juga ya sekarang ya? Iya. Sebenarnya sih lebih kepada pengen belajar aja sih di situ. Nggak ada yang tujuan khusus untuk pengen jadi kalau pengen lanjut sih pengen, cuma karena memang aku kebiasa dari dulu itu senangnya belajar gitu, mau belajar apapun lah pokoknya. Memang kesannya nggak fokus, cuma aku
aku suka aja sama pengetahuan gitu. Iya. Karena kan itu dasar banget tuh. Nah, waktu dulu kuliah itu ada yang lucu juga tuh pas aku ngobrol sama salah satu dosenku kan, ya almarhum itu. Beliau tanya, Fit, kamu masuk ke tafsir itu kenapa? Pengen jadi pengusaha Pak. Jawabnya gitu langsung? Iya, serius itu. Serius. Terus apa kata dasar? Ya dibilang kasar lah waktu itu, karena kan beliau juga orang yang nyablak banget gitu kan. Wah, bodoh kamu ini gitu. Serius itu. Langsung dibilang gitu? Iya. Tapi karena beliau kan nggak dapat, kan aneh aja orang masuk ke kuliah ke ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi belajarnya tentang Quran, tapi pengennya jadi pengusaha. Spontan aja gitu ya pas ditanya itu langsung pengusaha gitu. Pengen pengusaha gitu. Jadi sebenarnya yang menarik itu, aku ngelihat itu orang pintar itu banyak gitu, tapi orang yang berbuat benar itu nggak banyak. Oh iya benar. Ya misalnya kayak gini aja deh, kalau aku meyakini kalau misalnya orang yang sekarang mendekam di jeruji KPK itu karena ya dia orang pinter gitu. Iya kan, dia orang pinter kan, tapi apa yang dia kerjain kan belum tentu benar buat masyarakat. Orang pinter ya. Benar. Karena memang dari dulu itu di orang tuaku juga selalu bilang, jadi pinter itu baik, tapi jadi orang yang berbuat benar itu, yang berbuat mengarah kepada kebaikan itu jauh lebih baik dibandingin orang pintar. Benar sih. Iya kan. Terus balik lagi ke awal-awal kopi. Nah, waktu itu temanku itu si Mas Bayu, dia bilang, Fit, ngopi deh. Itu di mana tuh, di sini atau di sini. Waktu itu aku ngajak ke salah satu kedai kopi di Banjarbaru. Itu belum seramai sekarang? Belum banget. Jauh banget. Nah, itu tuh dia bilang, waktu itu aku ngajak ngopi, waktu itu kopinya apa ya? Kayak kopi tiam kayak gitu deh kayaknya. Aku nggak ngeh maksudnya dia itu coffee shop atau kedai kopi yang nyajiin kayak manual brew americano kayak gitu kan. Ya kita tahunya konotasi coffee shop itu ya, oh ini kedai kopi, dia nyajiin kopi, udah gitu aja, sebatas itu. Ternyata yang dia maksud itu ya kopi-kopi kayak americano kayak gitu. Nah kita nggak tahu tuh, oh ternyata dia pengennya itu. Habis itu pas aku kaget juga, yang pertama kali dia lakukan itu adalah nyium gelasnya. Nyium gelasnya? Ini ada gulanya. Terus, gitu ya? Iya. Walaupun dia nggak menistakan gula, karena dia seorang chef gitu. Ya udah dia minum, udah tetap minum. Saranku coba kamu belajar ke kopi gitu. Karena kan waktu itu memang fokusku pengen masuk ke dunia masak kan. Oh iya. Masak, dan dia menyuruh aku untuk kamu belajar dari kopi deh. Kopi itu warnanya banyak banget. Kamu bisa melatih kepekaan lidah. Nah, di chef, di bidang masak-memasak itu perlu kepekaan lidah. Sama lah kira-kira ya? Ya, sama banget. Karena kita juga pas ketika masak itu juga kita harus tahu takaran untuk sebuah masakan itu tuh bumbunya seberapa gitu. Pasnya seberapa gitu. Nah, sejauh itu aja sih. Habis itu mulai aku waktu itu belajar ya udah aku memutuskan untuk ngambil kelas waktu itu basic barista di Anomali Coffee di Indonesia Coffee Academy itu. Tahun berapa itu, Mas? 2016 Februari. 2016 Februari. Nah, seiring berjalannya waktu itu, ya itu kopi udah mulai jalan kan. Waktu itu masih ada way kopi kan di sini kan. Ya pokoknya sepanjang tahun 2016 aku nongkrongnya di situ terus ya. Pulang kerja ke situ. Setelah ngambil kelas? Setelah ambil kelas ya masih sebagai orang yang nongkrong aja, belum belajar, ngobrol gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa teman-temanku yang dorong, Fit, ayo dong buka coffee shop gitu. Enggak, ntar aja aku bilang gitu. Aku belum tahu sejauh itu gitu. Walaupun momennya udah ambil kelas lah ya? Ya, walaupun sudah ngambil kelas, dan aku belum pingin untuk, kayaknya aku belum siap untuk masuk ke situ.
ya sambil belajar aja jalan gitu. Habis itu aku banyak diskusi. Habis itu tahun 2016 bulan Mei apa ya yang Office Coffee buka ya. Nah itu mulai tuh belajar lagi, ketemu, ngobrol, sharing. Oh kopi itu kayak gini, oh kopi itu kayak gitu. Ya setelah 2016 ya, Mei itu? Ya. Tengah-tengah 2016, udah lumayan banyak sih orang-orang yang akhirnya tertarik di dunia kopi? Iya. Mulai banyak sih waktu itu. Karena dulu tuh persepsi tentang kafe itu masih di satu sisi doang gitu. Sebenarnya kayak kalau mungkin teman-teman di kafe itu juga banyak tahu masalah second wave kayak gitu kan, kopi itu harus gelap, kopi itu harus pahit gitu. Nah aku yang menarik itu ketika aku ngelihat waktu itu ada office itu, kopi itu sebenarnya manis. Iya. Manis. Nah itu jadi daya tarik buat aku sendiri sih. Walaupun sebelumnya aku sudah nikmatin kopi, tapi cara dia mengenalkan kopi itu menarik buat aku. Cara dia mengenalkan kopi ya. Poinnya menarik. Iya, iya. Jadi ingin banyak tahu tentang itu. Nah, sebenarnya yang menarik banget buat aku tuh orang Banjar itu tuh suka banget sama yang manis. Iya, benar. Sedangkan setuju. Paradigma yang kita dapat itu dari dulu, dari kita kecil bahkan kopi itu pahit ya. Pahit, ya. Kopi pahit dan orang Banjar suka manis. Iya. Nabrak kan? Ya, nabrak maksudnya. Wah, ini asik nih. Gitu. 2016 terus akhirnya memutuskan untuk kayaknya buka deh gitu. Buka deh gitu. Ada momen khusus nggak sih maksudnya? Waktu itu tuh aku habis Office Coffee Trip waktu itu. Office Coffee Trip. Aku ya just info aja sih, kalau misalnya aku juga sering ikut juga di Office Coffee Trip. Dari yang dua, sebenarnya yang satu aku pengen banget ikut karena waktu itu pesepedaan kan. Wih anjir, seru banget nih dulu gitu. Habis itu karena aku nggak bisa waktu itu karena kendala kerjaan, jadi aku mutusin untuk ya yang di tahun keduanya, ketiga dan keempat. Yang keempat kan baru tahun kemarin. Nah, aku dari Office Coffee Trip yang kedua itu aku buletin aku buang buka kedai kopi. Ya jadilah Rene Coffee itu. Rene, tahun berapa? Itu tahun 2017. Awal. Dari 2017 bulan November. Oh, November 2017. Kan lumayan panjang tuh. Nah, sebelumnya aku juga punya namanya kedai Rene, jualannya angkringan. Rene juga namanya? Iya, Rene. Bukan Rene Coffee, tapi ya kedai Rene langsung jualannya angkringan. Gitu. Berarti lumayan lama ya akhirnya memutuskan untuk buka kedai kopi. Iya, betul. Walaupun udah ikut kelas segala macam. Apa momen khusus maksudnya? Buka nih. Kenapa itu maksudnya? Karena alasan ikut Office Trip atau apa? Sebenarnya bukan karena alasan Office Coffee Trip sih, lebih ke aku tuh selama 2016 ke 2017 tuh transisi untuk melihat kebiasaan kenapa sih orang tuh pada ngopi gitu. Oh iya. Yang tadi ya, yang alasan nabrak tadi ya, maksudnya kopi pahit, terus orang-orang Banjar sukanya manis, banyak hal yang banyak hal sebenarnya. Jadi kayak jadi pas ketika aku banyak main mungkin ya ke daerah-daerah lain, Jakarta, Jogja, aku juga sempat waktu itu juga ke Batam juga. Kenapa sih orang pada ngopi gitu? Yang mereka cari itu apa gitu? Aku ngeliat tuh orang yang ngopi itu cenderung lebih produktif. Mungkin entah dari secara pikirnya atau dia memulai harinya dengan kopi gitu. Dan kebanyakan sih ketika di Jakarta aku ngeliat tuh ya kadang ada yang orang nggak sekedar nongkrong doang gitu. Nah sedangkan ketika aku baru balik dari Solo waktu itu tuh anak-anak di Banjarmasin atau Banjarbaru lah terutama tuh kebiasaan nongkrong di pinggir jalan kayak gitu, iya nggak sih? Kayak kan. Nah yang aku perhatiin itu gitu. Kenapa kita nggak buatkan mereka ruang untuk mereka duduk nongkrong gitu? Ya udah jangan di pinggir jalan juga gitu loh. Ya itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti 2017 ya? Iya. 2017. Setelah waktu yang lumayan lama memikirkan akhirnya buka dan buka akhirnya ya. Ada hal-hal yang dibayangkan nggak sebelumnya? Maksudnya ternyata banyak hal-hal lagi setelah buka
Iya banyak banget, pasti banyak banget. Apa aja tuh kira-kira maksudnya? Pertama-tama tuh 2017 ya, itu kan belum seramai ini ya coffee shop ya. Yang susah itu karena orang-orang di Banjarbaru menganggap kopi itu masih pahit gitu. Iya. Nah, kopi itu harus dikasih gula. Berarti apa namanya, buka usaha kopi itu bukan cuma buka usaha berarti ya? Iya benar. Edukasi, ada edukasinya. Bahkan waktu itu tuh dari orang tuaku sendiri tuh menganggap ngapain sih kamu buka kedai kopi gitu? Dari orang tua. Iya, serius itu. Penolakan tuh pasti ada. Ngapain sih kamu buka kedai kopi? Sedangkan orang kita tuh bukan orang yang ngopi gitu. Iya sih, maksudnya kayak kalau kita lihat dulu ya, maksudnya buka satu usaha gitu yang kita nggak tahu pasarnya mana kan, iya, belum jelas ya, belum jelas banget. Kita disuruh untuk pasar lah ibaratnya. Iya. Susah banget. Banget. Apa sih yang dilakukan pertama-tama, maksudnya kayak buka aja atau kayak gimana, ada strategi khusus kah waktu itu? Nah karena waktu itu aku baru punya usaha itu ya Rene itu, jadi ya segala macam cara lah. Tapi yang penting kita nggak jatuhin orang. Yang penting kan kita ngelakukan ya, kita treat aja udah customer. Ini lo kopi itu nggak mesti pahit. Dia juga kadang ada asamnya. Kadang kamu bisa juga nikmatin rasa buah-buahan kayak gitu. Berapa tahun sekarang sih Rene? Rene udah di ini jalan tahun keempat ya? Udah jalan tahun keempat. Kait Roastery, ceritanya gimana? Nah, Kait Coffee Roaster nih sebenarnya obrolannya paling menarik nih. Menarik ya? Iya, karena sebenarnya aku juga kalau beberapa waktu terakhir itu lebih banyak fokus ke perkebunan. Oh ya? Iya. Jadi kenapa aku Kenapa tuh? Karena emang mentok aja jualan atau gimana? Enggak, bukan. Karena waktu itu sebenarnya aku pengen jadi roaster gitu dari memang aku punya plan gitu kan. Aku punya target, setiap tahun nih aku punya target untuk yang dicapai gitu. Nah, sebenarnya roastery itu pengen ku capai di tahun 2020 malahan. Oh ya? Jadi sebelum Rene punya mesin espresso, aku malah punya mesin roasting dulu. Serius. Dan waktu itu mesin roasting itu sebenarnya hibah dari adikku juga. Oh. Jadi waktu itu dia punya kedai juga di Solo. Di salah satu daerah di Solo lah. Nah, habis itu Mas nih kayaknya aku bakal off dulu nih. Kamu mau nggak pakai mesinnya? Ya udah aku bawa sini daripada nganggur. Ya udah aku pakai. Baru setelah jalan 3 bulan baru aku beli mesin espresso tuh. Jadi mesin roastery dulu ya? Iya, mesin roasting dulu malahan. Baru espresso. Jadi nah waktu itu namanya belum Kait sih, belum Kait. Nah di tahun 2018 itu tiba-tiba bapakku ngomong, dulu kan awalnya penolakan tuh. Bapakku ngomong, "Fit, ini aku beli lahan." Serius itu tiba-tiba tuh 2018 akhir pokoknya itu dia bilang, "Beli lahan di mana?" Di Kait-Kait. Buat apa? Buat nanam kopi. Serius. Dari awal yang pertama penolakan itu ada penolakan segala macam, alasan segala macam. Nah, habis itu kaget kan kita kan, kira bercandaan, ternyata beneran diajak nih ini lahannya ini. Bibit sudah kubelikan, habis itu ada Arabica, ada Robusta gitu. Masa mau nanam Arabica di sini? Iya. Nggak mungkin ya. Iya kan, sebenarnya kan mungkin nggak mungkin sebenarnya. Jadi karena kebetulan itu desa tempat aku nanam kopi itu di desa Kait-Kait, jadi ya udah deh kayaknya roaster ini aku kasih namanya ke Kait Coffee Roaster. Gitu. Sebenarnya ada pertanyaan sih, sebenarnya apa ya, kayak coffee shop tuh apa ya, wajib gak sih punya roastery sendiri sebenarnya menurut Mas Hafid? Roastery ya? Karena apa ya, kalau dilihat semakin kesini ya coffee shop semakin lama mungkin ada roasterynya sendiri gitu dari coffee shop.
Sebenarnya tergantung dari tujuannya sih, karena aku dari awal memang ngerosting ya, jatuhnya bukan ke kedai sih. Memang aku punya kedai, cuma aku lebih fokusnya ke roasting gitu. Kalau misalnya dibilang sebagai barista, aku nggak pernah, ya aku ngebar cuma di kedaiku sendiri, aku nggak pernah ngebar di tempat orang juga. Dan aku lebih banyak bergelut dengan mesin roastingku sendiri dan banyak lika-likunya lah. Dan roasting itu nggak gampang. Kalau menurut aku sih ya bagus aja sih kalau misalnya sekarang kedai punya mesin roasting itu bagus sih. Apa sih keuntungannya? Mungkin ada keuntungan khusus gitu? Kalau keuntungan khusus pasti kita punya apa ya, privilege ya. Iya. Pasti kan punya privilege kan. Wah nih kita crafted sendiri nih. Kita roasting sendiri gitu. Kita bisa jaga kualitasnya kayak gitu lah. Seru Mas? Kalau buat aku ngerosting itu lebih seru daripada daripada ngebar. Ya. Menurutku ya. Karena mungkin karena aku dari startingnya udah ke situ. Mungkin kalau misalnya sekarang yang akhirnya ini bilang wah lagi rame tuh cari panggung gitu, ya terserah lah gue gitu. Aku udah punya panggungku sendiri dan mungkin banyak teman yang pengen kompetisi silahkan gitu. Aku lebih milih untuk tetap jadi seorang roaster. Gitu ya? Iya. Sekarang pada rame juga kan, maksudnya kopi shop udah di bagian baru ya, maksudnya udah banyak banget. Iya. Dan ada beberapa yang punya sendiri. Iya. Gimana itu? Maksudnya melihat teman-teman juga roasting sendiri gitu-gitu. Bagus banget. Aku lebih seneng kalau sekarang banyak teman-teman yang roasting. Aku nggak perlu jauh-jauh ke Banjarmasin kan. Iya, maksudnya kayak ngobrol bareng gitu ya? Iya, ngobrol bareng, sharing tentang quality coffee pastinya. Habis itu di dalam ruang roasting ya. Maksudnya kalau kita ngomongin ke bar kan udah beda tuh. Nah, kalau misalnya dulu ngomongin roastingan sama siapa? Iya. Kalau nggak aku harus keluar dulu. Kalau misalnya sekarang roaster makin banyak kan kita makin enak tuh. Iya. Kita ada ruang buat diskusi, oh kopi ini kita treatnya harusnya kayak gimana sih, oh kopi dari daerah ini kayak gimana. Kita bisa sharing tentang masalah cuppingnya atau quality coffee dan banyak hal lah tentang masalah roasting itu. Oh nge-treat si salah satu kopi itu harusnya kayak gimana. Seru ya? Seru, lebih seru sih kalau misalnya aku pribadi ya. Nggak salah sih orang ngambil mesin roasting untuk di kedainya sendiri, tapi banyak konsekuensinya sih. Iya. Banyak konsekuensinya. Kalau aku ada gambaran tentang Mas Habib, malah beli mesin roasting lebih dulu ya di zaman itu. Udah gila sih itu. Padahal bangun kedai kopi sama roaster itu budgetnya sama kok. Sama. Budgetnya cuman kan itu perlu ini ya, maksudnya apa ya? Perlu resiko yang luar biasa ya. Iya pasti. Jadi pas setelah aku banyak main ke kebun, habis itu aku main ke kedai kopi, ketemu roastery gitu, ketemu roaster gitu. Sebenarnya punya konsekuensi sendiri-sendiri sih setiap lininya ya, antara dari hilir, tengah dan hulu itu pasti ada konsekuensinya masing-masing. Walaupun dengan budget yang sama mungkin ya. Komet udah jalan beberapa bulan ya. Iya. Sekarang ada ini nggak sih, ada pencapaian lagi? Kalau pencapaian sih masih, karena sekarang itu ya masih tetap roasting ya, pencapaian terbesarnya tetap ngerosting sih. Tapi kalau ini yang lagi ku tapakin untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 5 tahun ke depan itu masih di perkebunan. Di perkebunan kalau kopi. Daerah di Kalimantan Selatan lumayan ini sih, lumayan baik gak sih? Penanaman kopi? Petani ini tuh gimana? Yang paling menarik itu sebenarnya ketika kita ngomongin kopi itu banyak paradigma yang anak-anak bilang, oh kopi itu Arabica harus ditanam di 1000, minimal lah 1000 deh gitu. Kok menanam kopi Arabica di sini ya? Iya. Di ketinggian 100, 1200, di ketinggian 600 mdpl gitu. Jadi banyak yang menarik ketika aku ketemu beberapa prosesor, habis itu beberapa petani gitu. Ada yang faktor paling penting adalah mikroklimat, iklim mikro yang dibutuhkan si tanaman kopi.
Nah, yang jadi PR untuk ketika aku nanam kopi Arabica di sini tuh mungkin bakal butuh waktu yang panjang ya, sekitar mungkin lebih dari 1 dekade kayaknya untuk ngembangin itu. Makanya itu ya jangka panjang aja gitu. Karena kalau misalnya Uber juga tanaman kopi mah segitu-segitu aja kan pertumbuhan. Nah, kalau masalah nanti Arabica itu bakal berbuah atau enggak itu urusan terakhir. Karena kan kita masih punya Robusta gitu kan. Kalau di Kalsel yang paling terkenal kan kait-kait itu, kait-kait kopi Pengaron. Nah, ada fakta menariknya, aku belum pernah ketemu kebun kopi kecuali di kait-kait. Untuk di Kalsel. Cuma di kait-kait. Aku ketemunya cuma di kait-kait. Yang memang petaninya masih ada beberapa petani yang bertahan untuk menanam kopi, tapi sebagai kebutuhan, kebutuhan mereka pribadi, bukan untuk dijual. Kenapa dong? Kira-kira? Ya memang kebutuhan aja sih. Dan sebelumnya mereka sudah menanam kopi. Sebelum seramai ini ya? Sebelum seramai ini. Jadi di Tanah Laut itu tahun 83, karena kebetulan bapak tuh juga orang Lehari kan. Itu ada proyek tanaman ekspor, termasuk ada kopi, kakao, dan cengkeh waktu itu. Nah, di situ petani dikasih bibit, suruh nanam. Waktu itu ya komoditi ada 3 itu, karet sudah ada, sawit belum. Nah, si petani suruh nanam kopi, nanam kakao, coklat itu, cengkeh. Tapi mereka nggak dibuatkan marketnya. Cuman dikasih aja gitu. Cuma dikasih ya udah gitu. Terus? Nah, jadi yang dikait-kait itu juga termasuk di dalam proyek itu. Makanya kenapa di kait-kait masih ada tanaman-tanaman kopi. Nah, jadi kopi yang memang di kait-kait itu memang udah lama gitu. Dan mungkin ada beberapa petani yang masih pegang untuk pohon kopi. Oh, ini masih bisa dikembangin kayak gitu. Tapi petani-petaninya ini nggak sih, apa namanya, welcome aja nggak sih maksudnya terhadap? Nah, kalau yang aku temuin dari beberapa kasus petani ya, yang di khusus komoditi kopi, yang paling punya keinginan untuk menanam kopi lagi itu cuma di kait-kait aku ketemunya. Maksudnya yang lain kan masih kopi apa sih gitu loh, masih bukan komoditi yang bisa diunggulkan. Ya aku juga sadar, aku juga sama bapak juga sadar kalau misalnya kopi bukan tanaman yang bisa diunggulkan untuk beberapa waktu ke depan. Tapi yang menarik, aku banyak diskusi dengan beberapa petani dan prosesor. Bisa gak sih? Karena kan kita di Kalsel paling banyak kan komoditi yang diunggulkan ya, karet, sawit. Iya. Iya kan? Nah, kalau misalnya kita ulang lagi sejarahnya, misalnya kita harus menanam kopi dan kita harus babat karet dan sawit, itu jadi masalah. Pasti jadi masalah kan? Nah, aku coba untuk masuk dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Ya udah, kopi kita tanam di sela-sela pohon karet. Jadi si petani itu punya tambahan. Jadi kopi itu bukan jadi komoditi utamanya, tapi sebagai tambahan. Tapi tetap ada ya? Ya, tetap ada. Nah, tapi yang paling dasarnya adalah kita pengen, aku sama bapak itu pengen, kan Kalsel tuh luas banget tuh, tanah tuh banyak yang kosong. Bener kan? Kalsel tuh luas dan banyak tanah yang kosong. Nah, kita tuh pengen kalau tanah yang kosong tadi itu punya manfaat. Sebenarnya tujuan utamanya buat ke situ. Kalau misalnya lahan itu kosong, ya tanah kan itu cuma sebuah media. Kalau mau diperbaikan kan bisa, masih bisa. Ya buat apa kita punya universitas ya kan? Berarti kan kita membukakan ruang buat teman-teman untuk, ayo ini kita teliti bareng-bareng, kita majuin bareng-bareng, kayak gitu. Pemerintah ada yang dukung? Kebetulan juga aku sering didatangin pemerintah sih, kayak dinas perkebunan, baik yang kabupaten ataupun provinsi. Yang dikeluhkan cuma satu, kita nggak punya komoditi unggulan. Gitu ya? Yep. Jadi ya kalau aku sendiri
mereka mulai membuka mata sih kayaknya. Ya aku harap sih seperti itu sih. Semoga ya. Semoga. Kalau aku sendiri tuh sama petani itu nggak ada kepentingan sih. Nggak ada kepentingan selain buat tahu lah intinya ya kita fair play aja lah gitu. Kalau misalnya bisnis to bisnis aja. Kalau misalnya mereka, aku juga nggak yang menuntut mereka, oh kamu harus jual aku kopi sekian gitu, enggak. Ya kita fair aja. Kalau misalnya ya udah mas kopinya harga sekian, ya udah aku beli. Tapi aku juga fair, maksudnya tuh dalam artian kamu bisa kasih aku quality bagus dengan harga yang kamu kasih, gitu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kadang tuh cara anak-anak di industri kopi sendiri mengapresiasi si petani tuh caranya kurang tepat sih. Ya? Banyak yang kurang tepat sih. Seperti? Misalnya kayak kayak petani tuh harus dikasihanin itu enggak sebenarnya. Kayak dulu tuh ada tagline kocak juga tuh aku tuh pas aku sudah main ke kebun itu, sejahtera petani kopi gitu. Aku bukannya menjelekkan tagline itu enggak, tapi untuk di beberapa daerah itu nggak relevan. Ya. Nggak relevan, karena petani kopinya lebih kaya daripada kita. Iya, itu serius itu. Ya gimana kalau misalnya kita bilang sejahtera petani kopi dia punya sapi banyak gitu. Oh, iya. Iya kan, misalnya salah satu contoh kayak gitu lah. Maksudnya petani itu punya pride-nya dengan apa yang dia kasih ke kita gitu. Ya kadang itu tidak sampai di anak-anak hilir, anak-anak di kedai. Ya terlepas kopi itu barang yang mungkin kita wahkan ya di kedai gitu, tapi ya mereka ya itu sebagai penghidupannya mereka. Ada yang ada harapan mas? Ada harapan ini buat petani kopi? Kalau aku sih harapan buat di Kalsel itu kalau petani nggak khusus buat kopi aja sih, maksudnya kayaknya kita tuh harus benar-benar balik untuk perbaiki sistem. Itu akan membantu semuanya ya? Iya, harus. Karena kebetulan juga bapakku itu sekolahnya pertanian, walaupun nggak sampai kuliah ya. Cuma memang beliau bergelut di bidang itu. Sedangkan kenapa kita punya koperasi, tapi kenapa petani masih tidak sejahtera gitu? Kebanyakan Iya. Nah itu yang aneh gitu loh. Harusnya kan dengan adanya koperasi petani itu bisa makmur dengan adanya koperasi ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Malah petani makin terpuruk gitu. Mereka harus survive sendiri gitu. Nah yang menariknya koperasi itu sebenarnya yang punya ibaratnya tuh ownernya itu si petani itu tadi. Berarti kan misalnya koperasi kan bisa dibentuk atas 20 orang petani. Kan aneh kan kalau misalnya koperasi ibaratnya yang mengeluarkan harga itu malah si koperasinya, bukan si petani. Tapi kan jatuhnya kan kalau sekarang kan koperasi simpan pinjam, jatuhnya kan kayak gitu kan. Padahal kita harus balikin ke esensi koperasi itu sendiri gitu. Kalau koperasi itu yang punya si petani, yang menentukan cost operasionalnya itu harga dan harga jualnya berapa kan dari si petani. Harusnya yang sejahtera itu si petaninya. Dia bisa bangun sekolah. Ya kasus yang paling banyak kan sering terjadi misalnya kayak kita tuh kamu kuliah, aku juga kuliah gitu, sekolah gitu. Kan banyak banget tuh yang petani harus jual lahannya untuk menyekolahkan anaknya. Nah itu harusnya nggak terjadi ya kayak gitu. Iya ya. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan, harusnya tidak terjadi ya seperti itu. Oke. Berarti kita harus balikin lagi tuh. Kalau esensinya koperasi ini apa nih buat si petani gitu. Berarti penting juga untuk memikirkan hal seperti itu. Iya. Kalau aku sekarang lebih banyak berfokus sama itu sih. Oke. Thank you Mas Hafid atas waktunya. Udah setengah jam lah kita ngobrol. Nggak kerasa ya? Ya kerasa, 30 menit. Terima kasih Mas Hafid. Siap. Ini udah podcast masuk season 2 Mas. Bakal banyak ngobrol-ngobrol sama owner, sama kopi shop di banyak
Banjarbaru khususnya. Terima kasih atas waktunya Mas. Siap. Sampai jumpa di next episode. Dah.